Baik, selamat pagi semuanya. Sudah kehilangan waktu lebih kurang 15 menit karena kesalahan teknis di awal tadi. Baik, sekarang Anda kuliah dengan saya. Saya tidak mengandalkan pada PPT gitu. Saya mengajak Anda pagi ini untuk melanjutkan atau karena Anda beda kelas dengan kelas A, bagi saya topik hari ini adalah saya menjelaskan mengapa Anda memilih menggunakan metode analisis kualitatif. Ya, saya sudah menulis beberapa poin yang Anda bisa lihat saya tempel di kaca ini. Ya, kita menggunakan metode analisis kualitatif karena di awal Anda sebagai peneliti sudah menetapkan bahwa metode atau riset Anda, ya riset itu adalah istilah yang biasa digunakan oleh orang eksakta. Kalau orang non eksakta, ilmu sosial dan humaniora biasa menggunakan istilah penelitian. Oke, saya minta Anda on cam ya, saya biar tahu wajah Anda. Analisis kualitatif biasanya nggak pernah dipecah, baru kali ini analisis kualitatif dipecah. Jadi 2 kelas. Ya. Biasanya nggak dipecah, tetap mungkin 100 mau berapa tetap. Ya. Jadi saya ulangi, mata kuliah ini namanya analisis kualitatif ilmu politik. Ketika Anda memilih analisisnya kualitatif, syaratnya itu jenis penelitian Anda juga harus kualitatif. Gitu ya. Anda tidak boleh menggunakan analisis kualitatif jika jenis penelitian Anda bukan kualitatif. Itu syaratnya. Kalau Anda sudah menetapkan penelitian Anda kualitatif, maka berarti Anda mengandalkan pada model penalaran penelitian yang disebut induktif. Ya, bukan deduktif. Kalau deduktif itu biasa digunakan pada penelitian yang menggunakan jenis kuantitatif. Jika penelitian Anda kuantitatif, maka analisis Anda juga harus diikuti oleh hipotesis statistik. Ya, ketika Anda sudah menetapkan hipotesis statistik, maka analisisnya bisa kuantitatif yang dibantu dengan perangkat yang namanya SPSS. Ketika Anda menggunakan atau memilih penelitian itu kualitatif, maka syaratnya Anda harus menetapkan fenomena apa yang akan diteliti. Kalau fenomena peristiwa itu tidak bisa diteliti, tidak bisa dianalisis, tidak bisa diukur dengan menggunakan analisis atau pola penalaran induktif, maka tidak boleh dipaksakan. Saya kasih contoh. Sebuah penelitian kuantitatif yang tidak bisa dikualitatifkan adalah penelitian tentang perilaku memilih. Perilaku politik itu tidak bisa dikualitatifkan, tapi dipaksa. Ada, boleh-boleh aja. Tapi itu sebenarnya tidak signifikan. Itu sudah menyalahi prosedur analisis data penelitian. Kita melakukan penelitian itu kan dilatar belakangi oleh peristiwa. Ya, nanti Anda kalau menyusun proposal itu sebenarnya sebagai dasar dari Anda pertama dalam membaca peristiwa yang dalam istilah akademik disebut fenomena. Peristiwa sosial, peristiwa budaya, peristiwa ekonomi, peristiwa politik. Nah, di sini Anda harus fokus kepada peristiwa politik. Peristiwa-peristiwa apa saja yang bisa dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.
Jadi metode kualitatif itu sebenarnya bertujuan untuk menganalisis realitas. Cara Anda memahami realitas, cara Anda membaca realitas, itu syaratnya Anda dituntut untuk mengikuti hierarki penelitian. Ya, hierarki penelitian itu pasti diawali satu. Anda tertarik pada gejala apa, peristiwa apa, fenomena apa. Kedua, Anda mencoba untuk merumuskan pernyataan ilmiah, pernyataan akademik. Ya, yang sering disebut dengan statement akademik. Ketiga, Anda dituntut untuk membuat pertanyaan penelitian. Ada research problem, baru setelah itu research question. Jadi ketika Anda nanti dalam proposal, ya, itu jangan langsung membuat pertanyaan penelitian. Mengapa ada gerakan sosial? Mengapa warga desa melakukan protes? Itu adalah pertanyaan penelitian. Itu tahap penelitian yang salah. Anda harus rumuskan dulu permasalahan penelitian. Atau biasa disebut problematika penelitian Anda itu apa? Itu harus dirumuskan dalam kalimat pernyataan, bukan kalimat tanya. Contoh, ya, Anda tertarik pada protes masyarakat terhadap kehadiran pabrik di desa X. Rumuskan dalam pernyataan akademik. Protes warga terhadap kehadiran pabrik semen di kecamatan X desa Y disebabkan oleh adanya kerusakan lingkungan atau kerusakan saluran irigasi atau menyebabkan terjadinya pencemaran air. Itu namanya problematika penelitian yang dirumuskan dalam kalimat pernyataan. Jadi kalau Anda sudah memahami problematika atau memahami peristiwa, maka Anda akan mudah merumuskan permasalahannya. Perumusan masalah itu bukan pertanyaan penelitian, ya. Saya ulangi, perumusan masalah bukan pertanyaan penelitian. Research problem itu bukan research question. Padahal ini kesalahan Anda di skripsi, Anda langsung merumuskan pertanyaan penelitian. Ketika di ujian, di sidang ditanya, perumusan masalah penelitian Anda, perumusan masalah penelitian Anda apa? Enggak ada yang bisa jawab. Perumusan masalah bukan pertanyaan penelitian. Research problem bukan research question. Jadi harus ada research problemnya dulu, ada problematika. Ya, itu dasar dari peneliti ketika akan melakukan penelitian. Penelitian apa aja? Mau penelitian studi pustaka. Ini saya sudah membuat hierarki penelitiannya. Ada metode etnografi, ada penelitian tipe etnografi, ada penelitian jenis grounded research. Ya, grounded research itu adalah penelitian yang tujuannya adalah untuk menghasilkan teori. Ada penelitian studi kasus. Mahasiswa umumnya senang dengan studi kasus. Saya kasih highlight. Studi kasus, ya. Kalau Anda menerapkan nanti metode kuantitatif atau menerapkan analisis kuantitatif dengan alat bantu pengolahan datanya lewat SPSS, maka jangan sebut studi kasus. Langsung aja kalau kuantitatif. Menguji pengaruh, menguji kekuatan pengaruh, menguji kekuatan hubungan. Dan kalau S1 biasanya hanya 2 variabel. Menggunakan metode analisis yang sederhana yang namanya chi-square, X, Y. Variabel bebas menentukan variabel terikat. Kejadian di variabel bebas menyebabkan kejadian di variabel terikat. Itu ya. Nah, kalau di metode analisis kualitatif, itu syaratnya Anda yang paling mudah untuk skripsi adalah menggunakan jenis penelitian
studi kasus. Jadi nanti kalau Anda menyusun proposal, jangan menggunakan subjudul studi kasus di desa X. Karena orang sudah tahu kalau Anda menulis gerakan politik di desa X itu sudah otomatis adalah studi kasus jenis penelitiannya. Jadi nggak usah ditulis redundan. Gerakan petani di desa X, studi kasus perlawanan, nggak boleh buat judul seperti ini. Ya, jadi jenis penelitian dalam jenis penelitian kualitatif itu banyak sekali, tapi umumnya 5. 1. Riset atau penelitian sejarah. 2. Studi kasus. 3. Grounded research. 4. Etnografi. Sedangkan yang terakhir adalah narasi. Yang membingungkan mahasiswa S1 adalah Anda bingung antara narasi dan studi kasus. Narasi biasanya digunakan oleh teman-teman Anda di program studi atau di Departemen Hubungan Internasional. Narasi aja, menggunakan hasil-hasil kajian orang lain, menggunakan data sekunder. Tidak harus turun ke lapangan. Gitu ya. Tidak harus melakukan wawancara dengan informan. Paling yang diwawancara adalah diplomatnya, duta besarnya, ya, orang-orang di Kementerian Luar Negeri atau di wawancara dengan atasenya, ya, dan sebagainya. Tapi tidak seperti penelitian ilmu politik. Anda bisa ketemu langsung dengan kepala desa, dengan camat, ya, dengan tokoh-tokoh gerakan dan lain-lain. Saya memberikan basic atau filsafat dari penelitian yang akan menggunakan metode analisis kualitatif. Yang pertama, kalau kita menggunakan atau memilih penelitian itu kuantitatif, maka syaratnya Anda harus menentukan teori dulu. Teorinya harus ada dulu. Kalau risetnya kuantitatif. Kemudian teori itu dioperasionalkan, dijabarkan, ya, menjadi konsep-konsep yang terukur. Ketika Anda menerjemahkan atau mengoperasionalkan konsep-konsep supaya terukur, maka Anda diminta untuk membuat indikator. Indikator ini sifatnya universal, tidak bisa Anda membuat sendiri. Oleh karena itu, riset kuantitatif atau riset yang berjenis kuantitatif, yang ini umumnya dikenal dengan penerapan metode positivistik, mengikuti berlakunya hukum-hukum alam yang ini diterapkan oleh ilmuwan non-sosial, itu diharapkan memudahkan pengukuran dan diharapkan bisa menjelaskan permasalahan-permasalahan sosial dan juga permasalahan politik. Saya kasih frame dulu. Saya kasih contoh. Kalau Anda menggunakan jenis penelitian kuantitatif, contoh yang sering saya jelaskan di sini adalah menetapkan teori. Dari teori Anda bisa menentukan mana variabel X dan mana variabel Y. Mana yang merupakan variabel bebas dan mana yang merupakan variabel terikat. Mana yang merupakan penyebab dan mana yang merupakan akibat. Contoh, variabel X kalau Anda menggunakan penelitian jenis kuantitatif, kuant itu artinya jumlah, angka, numerik. Maka variabel, saya kasih contoh ya, variabel X misalnya merokok menyebabkan mati. Variabel X-nya merokok, variabel Y-nya mati. Kekuatan pengaruh dari merokok mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya peristiwa lain, yaitu kematian. Jadi kalau variabel X sama Y ini mudah. X menyebabkan Y. Banjir menyebabkan banjir menyebabkan kematian. Kayak gitu ya. Kalau orang rumahnya banjir, longsor, mati. Bencana alam menyebabkan kematian. Bencana alam menyebabkan kemiskinan. Langsung XY.
Polanya seperti itu. Variabel X menyebabkan variabel Y. Yang dicari dalam penelitian atau riset berjenis kuantitatif, yang dicari adalah variabel X. Apa yang menyebabkan kematian? Apa yang menyebabkan banjir? Apa yang menyebabkan kemiskinan? Apa yang menyebabkan seseorang memilih partai X? Apa yang menyebabkan dia bisa menjadi kepala daerah? Yang diuji apa? Kekuatan pengaruh dulu. Pertama tahapnya Anda melihat ada nggak sih pengaruh variabel X ke Y yang menyebabkan terjadinya peristiwa Y ini apa sih? Makanya Anda disyaratkan kalau akan menggunakan analisis kuantitatif, Anda harus memilih teori. Teori apa yang bisa menjelaskan peristiwa kematian, peristiwa kemiskinan, peristiwa afiliasi politik seseorang. Tetapi kalau Anda menggunakan jenis penelitian kualitatif, maka syaratnya Anda harus menganalisisnya juga secara kualitatif. Yang dicari dalam penelitian berjenis kualitatif, yang dicari bukan variabel X seperti riset kuantitatif, tapi yang dicari adalah Y. Banjir menyebabkan kemiskinan, banjir menyebabkan kematian. Kemiskinan macam apa? Kematian macam apa? Kalau saya kembali contoh yang sederhana, merokok menyebabkan mati. Kalau dalam penelitian kualitatif dan analisis datanya menerapkan metode kualitatif, maka yang dicari adalah pola kematiannya. Ya, merokok menyebabkan mati. Di metode kuantitatif yang dicari X-nya, merokoknya. Kalau di kualitatif yang dicari Y-nya, matinya yang dicari. Matinya jenisnya apa? Berdiri. Ya, matinya jenisnya apa? Melungker. Kayak gitu, ya. Itu harus Anda pahami, itu adalah bagian dari filsafat penelitian untuk ilmu sosial dan ilmu non-sosial. Seperti itu. Oke. Itu frame dari awal karena supaya Anda tidak bingung memasuki kuliah saya. Tadi saya sudah menyampaikan di awal. Jadi sebenarnya kalau Anda akan menggunakan analisis kualitatif ilmu politik, maka Anda harus nanya pada diri Anda sendiri, apa sih kualitatif? Apa sih peristiwa yang akan saya teliti? Apa yang akan saya jelaskan dari peristiwa itu? Jadi Anda di sini sudah mempunyai target, sudah mempunyai sasaran tentang peristiwa yang akan dijelaskan. Satu peristiwa bisa dijelaskan dengan berbagai perspektif. Ya, peristiwa itu sebenarnya hanya satu. Peristiwa pemogokan buruh. Peristiwanya satu, Anda lihat buruh mogok. Anda lihat buruh Maspion mogok bawa spanduk, jalan berteriak-teriak, mendatangi DPRD Provinsi Jawa Timur. Tapi kalau Anda mahasiswa ilmu politik, perspektifnya yang Anda gunakan adalah perspektif ilmu politik atau pendekatan politik. Kalau ada mahasiswa sosiologi juga sama bisa menjelaskan peristiwa pemogokan buruh Maspion di kantor DPRD Provinsi Jawa Timur. Orang antropologi juga bisa sama. Jadi satu peristiwa pemogokan buruh, jadi kalau ada buruh beramai-ramai datang ke kantor gubernur atau datang ke kantor DPRD Provinsi Jatim, Anda bisa membaca sesuai dengan perspektif Anda. Anda rame-rame datang dengan anak HI, anak komunikasi, anak administrasi publik, anak IIP, anak sosiologi. Bisa. Peristiwanya sama pemogokan, tapi yang membedakan apa? Anda menggunakan perspektif ilmu politik. Bagaimana mahasiswa ilmu politik membaca pemogokan buruh? Anda bisa bayangkan gini, masa buruh bergerombol 100 orang ya datang ke kantor gubernur? Kalau mahasiswa politik membacanya apa? Ada apa? Mengapa buruh mendatangi kantor gubernur? Gitu ya. Oh, ternyata buruh mendatangi kantor gubernur karena mengajukan tuntutan tentang pengupahan. Terus Anda lihat lagi,
Mengapa buruh datang ke kantor DPRD di Jalan Indrapura? Sama, mengajukan tuntutan supaya perda tentang pengupahan UMR ditinjau kembali. Tapi kalau mahasiswa administrasi publik tidak akan melihat itu. Mereka melihat, oh implementasi kebijakan pengupahan di Jawa Timur perlu revisi ya tentang implementasi kebijakan perda. Tapi kalau mahasiswa politik menjelaskan sebab-sebabnya. Jadi ada apa kok sampai datang ke kantor gubernur? Kenapa kok nggak datang ke kantor Bupati Sidoarjo dulu? Kenapa yang didatangi langsung kantor gubernur, yang didatangi kantor DPRD? Itu bedanya mahasiswa ilmu politik dengan jurusan-jurusan lain yang ada di FISIP. Perspektifnya harus jelas. Perspektif mahasiswa ilmu politik ketika melakukan riset itu sudah beda, sudah jelas, gitu ya. Jadi Anda jangan khawatir ya kalau di skripsi, kalau di sidang skripsi ditanyakan mana aspek politiknya, di mana politiknya, itu sering pertanyaan yang muncul. Anda jawab, saya melihat pemogokan buruh itu sebagai bentuk aksi unjuk rasa politik karena ada tuntutan yang diajukan kepada pemangku kebijakan. Ada tuntutan yang disampaikan secara langsung sebagai bentuk ketidakpuasan akibat UMR-nya di bawah standar provinsi. Ya, standar provinsi upah buruh itu 4,3 sekian. Tapi ada buruh yang diupah 3,2, beda 1 juta. Harus diajukan ini. Tetapi kalau mahasiswa administrasi publik beda, cukup menulis judul implementasi kebijakan pengupahan, selesai. Kok mahasiswa ilmu politik nggak boleh nulis judul seperti itu? Ya, apalagi mahasiswa komunikasi. Kalau mahasiswa komunikasi mungkin sama-sama melihat pemogokan buruh, melihat pola komunikasinya. Pola komunikasi politik antara buruh ketika menghadap ketua DPRD, ketika diterima fraksi E, misalnya seperti itu. Pola komunikasinya menekankan pada aspek apa, negosiasi yang isu-isu yang dinegosiasikan apa. Itu yang jadi sebenarnya ketika kita bicara tentang metode kualitatif, ini sebenarnya bukan metode yang mudah ya bagi mahasiswa ilmu politik ya. Metode kualitatif itu sulit ya. Karena kita kita memeriksa realitas. Ketika Anda memeriksa realitas, maka Anda akan menemukan segerombolan data, sekumpulan data. Data itu banyak, tersebar di mana-mana. Ya, oleh karena itu ketika Anda bilang nanti proposal saya menggunakan metode kualitatif, Anda menganggap kualitatif itu metode yang gampang, padahal tidak. Karena di situ Anda akan berhadapan dengan data. Semua yang Anda lihat ketika sudah turun ke lapangan, itu berarti Anda sudah melakukan penelitian dan semuanya adalah data. Anda ditolak oleh informan karena nggak mau diwawancara, informan itu sudah data. Kenapa ditolak? Oh, karena isu yang akan ditanyakan kepada informan itu menyangkut hal-hal yang sensitif, menyangkut kekuasaan, menyangkut kewenangan. Ya, menyangkut tentang kebijakan, menyangkut tentang sikap pro kontra terhadap kebijakan, menyangkut perlawanan. Banyak informan yang menolak kalau diwawancara oleh mahasiswa ilmu politik. Ya. Jadi ada si penelitian yang akhirnya diubah ya, tidak menggunakan perspektif ilmu politik supaya dapat informan gitu, tapi menggunakan perspektif kebijakan publik. Nggak apa-apa, Anda akhirnya nanti ketemu dengan seorang ilmuwan terkenal yang sering dipakai teorinya Grindel. Udah, semua mahasiswa politik karena saking takutnya nggak dapat informan atau karena takut tidak dapat data, akhirnya menggunakan judul skripsi tentang implementasi kebijakan penghijauan di kota Surabaya. Udah, akhirnya skripsinya nggak dapat apa-apa dan tidak menjelaskan apapun. Karena Anda tidak menggunakan perspektif analitik sesuai dengan prosedur metode kualitatif ilmu politik. Ilmu politik itu belajar apa sih? Ini saya tanyakan pada Anda. Ya, saya jelaskan pada Anda. Ilmu politik itu belajar apa? Coba Devian atau Yolanda. Ini yang nggak mau on cam ya, udah Anda nggak mau on cam ya sudah.
ketika Anda melakukan penelitian kualitatif, itu sebenarnya pertimbangan Anda itu apa ya? Coba Yolanda atau Sakira, ketika Anda menggunakan metode kualitatif, jangan Anda menggunakan alasan kualitatif gampang. Wawancara cuma dengan 2 informan, boleh aja. Tapi apakah wawancara Anda dengan informan itu sudah cukup menjelaskan peristiwa yang Anda teliti? Gitu loh. Ya, silakan yang mau jawab. Yolanda masih off cam. Rebecca. Ayo Rebecca. Kenapa Anda menggunakan metode kualitatif? Atau kenapa Anda gini maksud saya, ketika Anda sudah saya kualitatif, itu harus ditanyakan dulu, kualitatif ini adalah jenis penelitiannya atau kualitatif adalah untuk analisis datanya. Ada 2. Ya. Jadi jangan bilang kualitatif. Kualitatif sebagai apa? Sebagai metode penelitian, sebagai jenis penelitian, atau sebagai alat analisis data penelitian. Ya. Jadi Anda jangan ngomong kualitatif. Kualitatif itu apa gitu. Kualitatif adalah mengikuti Patton ya. Patton itu sudah menulis ya, semua peneliti yang menggunakan metode induktif ya, pasti dia akan menganalisis semua data yang diperoleh di lapangan, lalu dilanjutkan dengan tahap pemilahan data atau membuat kategori-kategori data untuk kemudian dianalisis secara tematik. Jadi ada serangkaian prosedur metode yang harus diterapkan oleh peneliti yang menetapkan jenis penelitiannya kualitatif. Tapi di mahasiswa S1, S2 maupun S3 itu selalu menganggap metode penelitian yang berjenis kualitatif itu adalah jenis penelitian yang paling gampang karena tidak terikat dengan prosedur yang ketat. Itu asumsi yang salah. Semua metode penelitian itu memiliki prosedur yang ketat dan hierarkis yang harus diikuti oleh peneliti. Ini yang ngomong gini banyak, Huberman, ya, Patton dan lain-lain itu sudah ngomong seperti itu. Jadi jangan salah mengartikan atau jangan salah memahami, jangan salah memaknai tentang metode penelitian dan analisis penelitian kualitatif, apalagi ilmu politik. Oke, saya kembali ke awal. Unit analisis ilmu politik itu apa? Unit analisis ilmu politik apa? Kan saya ngajar analisis kualitatif ilmu politik. Ilmu politik, ada analisis kualitatif antropologi yang biasa menggunakan metode analisisnya etnografi. Ada metode analisis kualitatif yang sering dipakai oleh mahasiswa jurusan sosiologi, ya, etnometodologi atau yang lain. Kalau mahasiswa ilmu politik, deskripsi biasanya hanya menulis jenis penelitian deskriptif, jenis penelitian kualitatif, analisis data kualitatif, gitu aja, nggak disebutkan, nggak dirinci. Ya, ini menurut saya sangat keliru. Ya, jadi sebenarnya ada 4 tingkatan hierarki penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Kualitatif sebagai jenis penelitian dan sebagai metode analisis data. Oke, saya balik ke awal. Ilmu politik itu menganalisis apa? Ya, Devian tadi saya panggil namanya, Rebecca. Ilmu politik itu belajar tentang apa? Supaya Anda nanti kalau di proposal nggak dimarah-marahi gitu loh. Ilmu politik itu mengkaji apa? Karena nanti kan ada yang sebut Anda tuh banyak gugur di proposal karena dianggap unit analisisnya bukan politik. Maka saya tanya di kelas ini, ilmu politik itu belajar apa? Ilmu politik belajar apa? Belajar soal gejala mengenai
mengenai fenomena sosial politik. Iya, fenomena sosial politik. Iya, bentuknya apa? Udah kesuwen ya, waktu saya juga ini. Ilmu politik tuh belajar tentang apa? Unit analisisnya. Negara. Kalau niti negara, apa yang dilakukan negara? Apa yang dibuat negara? Oh, negara bertugas membuat kebijakan, membuat policy. Siapa yang membuat policy? Eksekutif bersama legislatif. Siapa yang menjalankan policy? Birokrasi. Siapa yang memegang kekuasaan? Pemerintah. Siapa yang menjalankan kekuasaan? Pemerintahan. Itu kan? Jadi kita belajar ilmu politik berarti kita belajar tentang negara, semua yang berkaitan dengan negara, semua yang berkaitan dengan fungsi-fungsi negara. Ya. Tapi kalau meneliti negara itu terlalu besar. Tapi Anda ngotot pengen meneliti negara. Saya ingin meneliti tentang kebijakan negara Indonesia dalam mengatasi utang. Besar, maka harus Anda perkecil. Saya ingin perwakilan atau representasi dari aktor yang namanya negara itu adalah pemerintah. Yang menjalankan sistem pemerintah siapa? Disebut pemerintahan. Dalam pemerintahan ada birokrasi. Dalam pemerintahan ada legislatif. Dalam pemerintahan ada yudikatif. Dalam pemerintahan juga ada rakyat. Terus Anda meneliti lagi. Saya ingin meneliti tentang orang-orang yang mewakili rakyat. Anda bisa meneliti DPRD. DPRD sebagai lembaga. Dan Anda bisa meneliti orang-orang yang ada di DPRD maupun DPR. Maka Anda unit analisisnya adalah politisi. Anda meneliti tentang politisi yang berafiliasi ke partai A, politisi yang berafiliasi ke partai B, bagaimana perilakunya, bagaimana sikapnya dalam memperjuangkan kesetaraan hak warganya. Gitu. Jadi Anda bisa meneliti politisi, Anda bisa meneliti DPRD-nya sebagai lembaga, pakai pendekatan kelembagaan. Anda bisa meneliti birokrasinya, birokrasi pemerintah Surabaya, birokrasi pemerintah Kabupaten Gresik dalam pengadaan ruang terbuka hijau atau dalam pembangunan ruang terbuka hijau. Anda bisa meneliti orang-orang yang bernaung dalam lembaga perwakilan politik. Ya, Anda nggak meneliti DPRD-nya, Anda nggak meneliti DPR-nya. Saya meneliti politisinya, boleh. Anda teliti politisi. Politisi dari partai A menguasai proses politik dalam penyusunan perda. Nah gitu loh. Anda bisa meneliti rakyat, bisa. Bagaimana sikap dan perilaku rakyat desa. Rakyat yang lebih bawah lagi, kelompok marginal, bisa menggunakan istilah sosiologi politik. Kelompok marginal perkotaan melawan kebijakan pemerintah kota. Perlawanan masyarakat miskin terhadap gaya kepemimpinan wali kota. Itu banyak. Ya, jadi kasus-kasus di ilmu politik tuh banyak. Unit analisisnya tuh banyak. Anda bisa meneliti kebijakan, bisa. Tapi lebih fokuskan supaya berbeda dengan administrasi publik. Anda harus bedakan politik, kebijakan, penerapan bus Surabaya untuk meningkatkan mobilitas warga kota. Gitu loh. Anda bisa meneliti perburuan. Kebijakan perburuan didominasi oleh orientasi, kepentingan, kekuatan pemodal. Ya. Jadi kita bisa meneliti di level state, kita bisa meneliti di level pemerintah, kita bisa meneliti di level pasar, swasta, dan kita bisa meneliti di level masyarakat. Itu semua unit analisisnya dari kajian atau riset ilmu politik. Gitu ya. Jadi semua kita tuh luas, ilmu politik tuh luas cakupannya. Ya. Makanya skripsi antara sosiologi, antara kebijakan publik, antara administrasi publik itu bersinggungan dengan skripsi dari mahasiswa ilmu politik.
Tapi fokusnya ada lagi, Anda harus lebih fokus menggunakan perspektif ilmu politik, perspektif elit politik, perspektif kepemimpinan politik, perspektif politik gender, perspektif HAM. Kalau Anda meneliti korupsi, perilaku korupsi birokrat, Anda bisa melakukan pendekatan politik korupsi yang mirip-mirip dengan sosiologi politik korupsi. Ya, Anda melihat tentang konflik identitas antara suku Dayak di Kalimantan dengan etnik Madura. Anda bisa menggunakan teori atau perspektif politik identitas dari Nancy Fraser, Axel Honneth, atau Charles Taylor yang bicara tentang kehidupan masyarakat multikulturalisme. Teori banyak. Ya, jadi kita belajar analisis kualitatif ilmu politik di kelas ini, sebenarnya Anda harus sudah punya satu peristiwa yang bakal Anda jadikan proposal. Itu loh ya. Jadi unit analisis politik itu banyak sekali. Semua itu bisa didekati dengan perspektif ilmu politik. Peristiwa itu satu. Ya, saya bilang peristiwa itu satu. Anda lihat peristiwa pemogokan buruh. Satu peristiwanya. Studi kasus pemogokan buruh di Kabupaten Mojokerto. Tapi di situ bisa menjadi 100 skripsi. Satu menggunakan pendekatan komunikasi politik, satu menggunakan pendekatan hubungan internasional, satu menggunakan pendekatan kebijakan publik. Mahasiswa politik bisa melakukan pendekatan macam-macam. Pendekatan pelanggaran HAM, pendekatan ketidakadilan, pendekatan ketidaksetaraan. Ya, banyak sekali. Peristiwanya satu. Pilihlah metode, pilihlah perspektif, pilihlah kerangka konsep untuk menjelaskan peristiwa. Jadi kalau tadi Anda menjelaskan fenomena sosial politik peristiwa, ya boleh. Tapi fokuskan, peristiwa sosial politik itu harus Anda sebut. Peristiwa sosial politik harus Anda sebut. Ketika Anda melihat buruh rame-rame mendatangi kantor DPRD Kota Surabaya, ini ada apa? Anda membaca itu, ini ada apa? Apa tuntutannya? Oh, ada tuntutan. Oh, berarti ini aksi unjuk rasa. Tapi kalau mahasiswa buruh itu datang ke kantor DPRD Kota Surabaya, tidak bawa spanduk, tidak beriring-iringan, tidak teriak-teriak dengan yel, tidak bawa poster, datang rapi ke kantor, menemui ketua fraksi, menemui ketua komisi, maka Anda tidak bisa membaca itu sebagai aksi unjuk rasa buruh. Tetapi Anda bilang itu Anda bisa memberi, kalau ada fenomena seperti itu, Anda cukup menuliskan judul skripsi tentang pola artikulasi buruh. Artinya dia menggunakan cara-cara konvensional untuk mengajukan tuntutannya kepada DPRD Kota Surabaya. Jadi nggak harus turun ke jalan. Maka Anda di sini bisa menggunakan perspektifnya Gabriel Almond tentang kelompok-kelompok asosional ketika mereka tidak puas terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tapi kalau Anda melihatnya ada fenomena buruh datang rame-rame beriring-iringan motor, dijaga polisi, bawa spanduk, nyanyi-nyanyi, meneriakkan yel, maka Anda langsung bisa klaim ini adalah aksi unjuk rasa. Tapi kalau datangnya baik-baik, sopan, tidak bawa spanduk, tidak teriak-teriak, datang satu-satu memasuki gedung DPRD Kota Surabaya di Jalan Yosudarso, oh ini berarti aksi unjuk rasa tapi menggunakan cara-cara konvensional. Ya, artinya apa? Ya udah negosiasi, dialog gitu loh. Paham ya? Jadi fenomena-fenomena itu sebenarnya satu. Cuma bagaimana Anda sebagai mahasiswa ilmu politik membaca fenomena, memahami fenomena, menafsirkan fenomena, menginterpretasi fenomena. Nah, fenomena-fenomena itu ketika Anda sudah menganalisisnya, maka itu disebut dengan metode interpretif. Paham ya?
metode untuk menafsirkan fenomena, ya, di mana Anda sudah melakukan wawancara dengan para informan, dengan para subjek penelitian, dengan para narasumber, itu harus ditafsirkan. Nama metodenya adalah metode interpretif. Artinya Anda memahami, mencari tahu apa yang dilakukan orang itu dengan cara wawancara mendalam dan dengan cara pengamatan langsung. Kalau Anda belum puas, ya dengan cara menggunakan data sekunder, dengan cara membaca penelitian sejenis, dengan cara membaca teori. Itu caranya. Oke, sampai di sini paham ya. Jadi Anda jangan sampai ketika nanti ya dalam kuliah proposal Anda diminta untuk merumuskan permasalahan, maka Anda harus fokus kepada permasalahan politik. Politik selalu dikaitkan dengan definisi yang disampaikan oleh Harold Laswell. Harold Laswell itu selalu menjadi titik pijak peneliti ketika akan memastikan bahwa gejala saya benar-benar gejala politik. Harold Laswell bilang apa? Who gets one, when, and how? Siapa mendapat apa, kapan, di mana? Itu pijakannya. Jangan sampai Anda, dulu saya menyiasati ya kakak kelas Anda yang nangis-nangis darah ketika menulis proposal mulai dari angkatan 2011. Nangis karena semua fenomena dianggap bukan fenomena politik. Saya menyiasati kakak kelas Anda yang sekarang sudah jadi pada orang sukses. Saya bilang, cantumkan aja kata politik di judul proposal Anda. Politik kebijakan, konflik politik, konflik kepentingan, lolos semua akhirnya. Akhirnya sampai sekarang ya begitu, ya. Saya tuh mengajar tuh ya sebagai shortcut, jalan pintas. Tapi sebenarnya ketika Anda sudah bisa menemukan gejala politik, judul tuh bisa dirumuskan dengan mudah. Ya, jadi politik itu apa? Semua peristiwa yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan, perebutan sumber daya, penyalahgunaan kekuasaan, ya, koalisi untuk meraih dukungan. Semua itu politik. Ya, jadi Anda jangan sampai tidak ketemu peristiwa politik atau fenomena politik. Semua peristiwa itu politik. Ya, Anda misalnya ketika Anda menemui seorang yang itu Anda tidak tahu kalau dia adalah wali kota, Anda jegegas-jegegas ngobrol di kafe. Tapi begitu Anda dikasih tahu sama orang yang tadi Anda ajak ngobrol di kafe itu adalah wali kota Tangerang, itu ada politik. Lalu tiba-tiba Anda muncul, ya, berita Anda di media massa atau di media online. Ya. Misalnya Devian bicara dengan wali kota Tangerang. Keren kan masuk koran? Karena Anda nggak tahu, dipikir Anda tuh orang-orang biasa gitu ya. Tapi ternyata ada wartawan yang tahu loh, Devian tadi berinteraksi ngobrol dengan wali kota Tangerang loh. Berarti itu adalah peristiwa politik. Apa yang Anda bicarakan dengan wali kota Tangerang? Anda ngobrol apa Mas dengan wali kota Tangerang tadi? Menjadi politik. Karena yang Anda ajak ngobrol tadi wali kota. Tapi kalau Anda wawancara dengan saya, tidak ada unsur politiknya kecuali saya sebagai ketua partai. Ya, misalnya Adinda wawancara dengan saya. Ketemu saya di mall. Itu bukan politik. Tetapi ketika Adinda ketemu saya, ya, sebagai ketua partai, maka itu adalah politik. Bagaimana interaksi Adinda dengan Amina ketika ketemu di Grand City? Orang pasti tanya, Bu Amina tadi ngobrol sama Adinda itu ngobrolin apa ya?
orang pasti melekatkan posisi jabatan saya sebagai ketua partai. Bukan sebagai jangan dosen, ya paling-paling kalau bisa dikerangkakan sebagai politik kalau saya mempersulit Anda sebagai mahasiswa. Udah, mahasiswa peserta kuliah kualitatif saya kasih E semua. Ya supaya saya nggak dimarahi rektor, saya luluskan 5 orang aja. Gitu, yang 45 saya kasih E semua. Itu politik, karena saya menyalahgunakan kekuasaan sebagai dosen. Paham ya? Jadi bagaimana Anda mendefinisikan suatu peristiwa politik itu dikaitkan dengan siapa mendapat apa, kapan, dan di mana. Apa yang diperebutkan? Sumber daya. Apa yang direbutkan? Kekuasaan. Cara memperoleh kekuasaan apa? Oh pakai konflik, oh pakai penggusuran. Oh pakai penyiksaan. Gitu loh. Ya. Jadi semua fenomena yang kita lihat, kita hadapi itu sebenarnya adalah fenomena politik. Gampang aja, politik apa? Ya udah saya gunakan definisi Harold Laswell. Siapa mendapatkan apa? Siapa yang mendapatkan kekuasaan? Oh elit. Kenapa kok elit? Elit partai X lagi. Kenapa harus partai X yang memiliki kekuasaan? Kenapa bukan partai Y? Siapa mendapat apa? Apa yang dia peroleh? Uang? Barang? Tanah? Siapa mendapat apa? Kapan dapatnya? Dapatnya tahun 2019. Ketika dia menjadi wali kota. Dapatnya tahun 2022 ketika dia jadi gubernur. Siapa mendapat apa, kapan, di mana dapatnya? Oh, dapatnya ketika negosiasi proyek. Dapatnya ketika ketemu di bandara, transaksi. Ya, transaksi kekuasaan. Dapatnya saya jam Rolex yang terkenal gitu. Saya dapatnya di bandara ini, saya dikasih. Nah, itu sebagai bentuk pelicin karena kebetulan saya wali kota. Jadi gak gunakan aja Harold Laswell. Siapa mendapat apa, kapan, dan di mana. Oke, saya tidak memaksa Anda untuk membeli buku saya, tapi tolong baca buku saya ya. Pengantar analisis penelitian kualitatif ilmu politik ya, terbitan Prenada Group. Itu jelas saya membuat apa sih yang bisa disebut penelitian kualitatif ilmu politik dan lain-lain. Baik, di pertemuan kelas hari ini ya, tadi saya sudah menulis pattern induktif. Penelitian kualitatif itu selalu berpijak dari peristiwa. Tapi kalau penelitian, jenis penelitiannya kuantitatif berarti berpijak kepada apa yang sudah ada. Hal yang umum. Hal yang umum itu adalah berupa teori. Teori diturunkan, dioperasionalkan, kemudian diukur, dicocokkan dengan realitas. Ya, cara ngukurnya udah jelas ya, dengan menggunakan metode chi-square atau menggunakan metode ANOVA dan lain-lain ya. Multivariat dan lain-lain ya. Kalau kita kualitatif itu induktif. Jadi kita bertolak dari peristiwa, kita bertolak dari gejala, kita bertolak dari fenomena, lalu kita jelaskan, kita teliti, kita melakukan wawancara dengan para informan, maka nalar logika yang kita pakai dinamakan induktif. Ya, induktif itu banyak digunakan oleh ilmuwan yang sosial ya. Di sini dikatakan oleh Huberman, Patton, Clark, Brown dan lain-lain. Yang berikutnya, ketika Anda sudah menemukan logika induktif, maka yang paling mudah yang biasa dilakukan untuk skripsi adalah menggunakan analisis tematik. Jadi Anda fokus di tema-tema apa dari temuan data itu yang harus Anda tarik menjadi kesimpulan. Ya, ada pro kontra, ada yang bilang kesimpulan, ada yang bilang simpulan, kok intinya ke sana. Ya, saya tidak mempersoalkan tata bahasa, yang penting kesimpulan atau simpulan sih sama aja menurut saya ya. Jadi nanti Anda kalau sudah menentukan logikanya induktif, berarti otomatis Anda harus memahami fenomena. Fenomenanya apa? Ya, lalu Anda menetapkan analisis penelitian saya adalah tematik. Jelaskan tahap-tahap analisis tematik itu ada berapa, bagaimana prosesnya. Itu yang Anda tuliskan. Jadi memang banyak ya keunggulan dari analisis kualitatif. Saya sebutkan aja. Misalnya dia bisa memberikan fleksibilitas teoritik. Ya. Salah satu keunggulan yang sering diungkapkan oleh para ahli metode penelitian kualitatif adalah satu, menawarkan
keunggulan yang berupa fleksibilitas teoritis. Ya, ini terutama untuk mahasiswa yang sudah sidang skripsi. Untuk sidang skripsi pasti ada penguji yang mengatakan teorinya tidak relevan. Ya, teorinya salah. Tapi penguji tidak bisa mengatakan data Anda salah. Gak boleh ngomong karena kita bukan peneliti, kita cuma konfirmasi aja. Pasti Anda akan dapat masukan, revisi teorinya, perbaiki teorinya, karena data sudah tidak bisa diubah. Yang harus diubah adalah teorinya, atau yang harus diubah adalah pertanyaan penelitian, bukan problematika penelitian. Ya, yang diubah pertanyaan penelitian, bukan perumusan masalahnya. Yang diubah adalah research question-nya, bukan research problem-nya. Ya. Contoh misalnya, Anda keliru. Anda sudah meneliti tentang perjuangan ya, perempuan untuk terpilih menjadi kandidat dari Partai X. Anda neliti itu awalnya. Udah neliti 3 bulan. Wawancara dengan kandidat-kandidat gagal dalam pemilu 2019 kemarin. Tapi data Anda tidak mencukupi untuk membunyikan tentang proses kandidasi calon politisi perempuan di Partai X. Maka yang harus diubah apa? Yang harus diubah adalah pertanyaan penelitiannya. Mengapa perempuan gagal diajukan menjadi kandidat oleh Partai X dalam pemilu serentak 2019? Diubah aja pertanyaan penelitian. Jangan mengubah permasalahan penelitiannya. Jangan merubah perumusan masalah. Ubahlah pertanyaan penelitian atau ubahlah teori penelitian Anda. Anda gunakan aja teori kandidasi. Anda gunakan aja teori representasi substantif. Ya, atau Anda bisa ganti dengan teori representasi deskriptif. Tinggal ubah teorinya. Jangan merubah perumusan masalahnya. Yang bisa diubah adalah satu teori. Kedua yang bisa diubah adalah pertanyaan penelitian. Ini cara menyiasati ya. Karena Anda sudah penelitian, sudah dapat data, ternyata pas diuji oleh ahli di sidang skripsi, salah teori Anda. Maka Anda nggak perlu turun ke lapangan lagi, nggak perlu menurut saya. Ubah aja pertanyaan penelitian, ubah aja teorinya yang bisa membunyikan data. Karena teori itu berfungsi membimbing peneliti untuk menjelaskan permasalahan penelitian. Oleh karena itu di sini memang para ahli metodologi ilmu politik itu banyak yang terkesima kepada keunggulan dari jenis penelitian kualitatif dan metode analisis kualitatif karena menawarkan fleksibilitas teoritik ya, dan yang berikutnya itu bisa menganalisis berbagai data serta berbagai ukuran kumpulan data. Jadi metode analisis kualitatif itu banyak sekali ya. Ya bisa tematik, ya bisa deskriptif, terserah.